waktu Salsa ngejelasin terkait ini gitu. Atau nanti mungkin Salsa bisa ngajak teman-temannya untuk nanam pohon di sekitaran ITERA gitu. Atau mungkin yang kegiatan kecil-kecilan seperti aku bilang tadi, mengajak teman atau inisiasi dari Salsa sendiri mungkin untuk bisa berjalan kaki dari misalkan gedung E ke gedung F gitu. Mobilisasinya dengan berjalan kaki dan lain sebagainya itu kan bisa sebagai bentuk aksi kita untuk mengurangi polusi ya. Net zero ini kan sebenarnya karbon ya, masalah karbon di mana karbon ini sekarang lagi digalakkan untuk itu agar nol gitu, karbonnya 0%. Nah, jadi kan net zero emisi. Jadi emisinya itu dipangkas dari kegiatan kita seperti berkendaraan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalkan Salsa udah kepikiran buat poster, itu jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatannya. Misalkan bentuknya sosialisasi atau berupa kampanye gitu kan ya, memberikan informasi. Jadi itu, nah nanti dari poster itu kan sebagai bentuk kegiatannya. Nanti esainya juga terkait dengan itu. Tapi nanti Salsa ngebangun esainya itu benar dari sebuah pertanyaan atau dari sebuah singkatan yang aku bilang kemarin. Jadi misalkan singkatan apakah kita sebagai generasi muda memerlukan net zero emission tanda tanya. Atau mungkin dibuat singkatan seperti kayak pelopor net zero emission misalkan PNZE titik 2 generasi peduli terkait emisi dan lain sebagainya, generasi peduli emisi atau DPE atau dan lain sebagainya lah, nanti bisa Salsa buat itu ada singkatannya. Jadi bisa dibuat dari teknik STAR method juga. Kalau Salsa udah pernah dengar terkait STAR method atau metode STAR, udah pernah dengar belum sebelumnya? Ya, jadi STAR method ini itu ngebantu untuk ngembangin esainya gitu ya. Jadi nih, aku ini ya mau share screen dulu. Nah, ini biasanya untuk interview juga sih, cuman kalau di esai juga bisa pakai ini. Jadi kalau kita udah tahu kuncian di awalnya, sebenarnya untuk bagian isi dan penutupnya itu juga akan mengikuti gitu. Yang penting awalannya udah ada gitu idenya. Nih, misal aku share screen-nya kelihatan nggak? Oke, oke. Bentar ya. Kita cari yang lain. Nah, ya, ini kan ada STAR method. Jadi ada S-nya itu situations. Jadi ini tuh ada dari detail sebuah eventnya, spesifik eventnya. Tadi kan kita tentang net zero, berarti nanti cari dulu terkait net zero emission. Nah, untuk nyari tentang spesifik event ini itu bisa dicari dari jurnal. Nah, untuk kredibilitas jurnalnya itu bisa cari di sini. Udah pernah dengar Perplexity AI belum? Nah, ini tuh fungsinya untuk nyari jurnal, untuk nyari referensi tapi ada sumbernya. Kalau Chat GPT kan udah pernah dengar juga kan, Salsa pasti Chat GPT. Kalau Chat GPT itu dia nggak ada sumbernya, jadi nggak kredibel gitu. Nah, misalkan mau cari tentang net zero ya, nih dia ada gitu keluar. Jadi ini semoga bisa membantu aja sih buat ngembangin untuk di pendahuluannya gitu. Nih, jadi di sini bisa bisa ada gitu ininya tuh. Di zero emission by 2050 skenario gitu-gitu. Nah, nanti ini bisa dibuka aja sih gitu nih. Misalkan gini. Terus nanti bisa dihubungkan lewat SDGs juga. Misalkan SDGs nomor berapa yang net zero gitu-gitu. Nih, SDGs tentang net zero misalkan. SDGs terkait net zero. Pokoknya dicerita terus langkah-langkah net zero itu ngapain aja. Ini kan ada di 17 SDGs goals. Bisa berangkat dari SDGs atau berangkat dari pengertian climate change gitu-gitu.
Sebenarnya aku ada ide sih buat kamu ngembangin sesuatu, dan ini tuh sebenarnya sederhana. Kamu tahu nggak ini terkait dengan carbon storage? Pernah dengar nggak? Iya, tapi itu lewat email. Jadi ternyata kita kan sering banget ya dapat email masuk ke email box kita. Tapi itu kadang-kadang nggak pernah kita buka gitu dan itu menumpuk gitu dan ternyata satu email kita itu tuh menyumbang banyak karbon loh gitu. Nah, nanti kamu cari tahu deh coba itu ya. Karena nanti kamu bisa buat kampanye. Kampanye seperti kampanye media sosial. Sekarang kan orang pasti main TikTok, main Instagram gitu. Kamu bisa ngajak orang untuk berkampanye untuk ngurangin storage itu di dalam emailnya. Itu kan langkah sederhana sih, ngapus-ngapusin email yang udah nggak penting. Nah, itu bisa tuh dicari tahu ya tapi ya. Aku baru kepikiran itu sini. Ini world leader agree tuh nih gini-gini. Poverty. Berarti kan kita jadi nih climate action ya di 13 gitu. Nanti hubungkan aja sama SDGs gitu misalkan apa gitu. Coba deh kamu cari, ntar deh aku tuh pernah denger ya apa carbon storage itu berhubungan sama kayak net zero sih kayaknya. Storage lagi storage email box inbox email. Nih ada jejak karbon juga. Nah ini kayaknya bisa deh. Tuh jadi kalau kamu nonton debat kemarin kan ada bahas tentang carbon capture ya. Nah itu bisa tuh. Jadi sekarang tuh carbon capture tuh menjadi sebuah masalah juga sih terkait apa namanya emisi karbon dioksida. Nah nanti ini di cari-cari tahu lagi nih peningkatan emisi karbon dari penggunaan email nih. Coba ini dibaca atau nanti cari di jurnal. Itu ya. Coba dibaca. Oke, mungkin itu sih. Oh ya, Michael ya baru masuk. Mungkin aku izin jelasin yang ini dulu aja kali ya, yang start ya. Jadi kalau Michael ikut nggak tadi sosialisasi yang tadi pagi? Kalau suaraku kedengaran nggak? Oh, Michael ikut ya? Oke. Ya, mungkin Michael masih ini ya. Oke, oke aku lanjut aja. Jadi pertama benar ya tadi ya. Jadi dibangun dari sebuah pertanyaan atau sebuah singkatan. Misalkan kayak tadi misal perlukah sosialisasi net zero emission untuk mahasiswa tanda tanya atau nanti kalian bangun dari sebuah pertanyaan atau sebuah kalimat pemantik buat pendahuluannya atau bisa pakai ini metode ini star method. Jadi nanti bisa kalian lihat dari spesifik eventnya ini terkait situasi si net zero emission ini. Terus yang kedua, tas ini dia menjawab dari sebuah situasi. Misalkan kalian resah nih, oh ternyata di ITERA itu banyak banget yang bawa motor atau kendaraan roda duanya gitu dan itu membuat polusi meningkat misalkan kayak gitu. Berarti kan itu ada sebuah keresahan kan, ada sebuah masalah berangkat dari sebuah situasi, akhirnya kalian berusaha untuk menjelaskan respon kalian terhadap hal itu. Baru nanti ada sebuah apa namanya sebuah pemecahan dari permasalahan itu. Nah ini di sini di tas ini, jadi nanti ini ada di esai kalian itu di bagian isinya. Jadi nanti pendahuluannya sebuah situasi yang kalian lihat di sekeliling kalian, misalkan belum banyak pohon atau mungkin belum banyak orang yang teredukasi terkait net zero emission terus tadi si Salsa mau buat terkait kampanye itu bisa berangkat dari sini gitu misalkan kayak iya di ITERA ini ternyata banyak orang yang nggak tahu net zero jadi aku apa namanya berinisiasi untuk membuat sebuah kampanye lewat poster gitu mungkin nanti untuk ngajak yang lain nih
Salsa bisa buat temennya, misalkan Salsa mengedukasi 3 orang. Nah, 3 orang teman Salsa itu bisa apa ya, mengupload hasil kegiatan sosialisasi yang Salsa inisiasi itu ke media sosial. Jadi impact-nya itu bukan hanya Salsa kepada 3 teman Salsa, tapi 3 teman Salsa juga bisa berimpact untuk apa namanya, teman-temannya yang lain gitu. Jadi banyak kan itu rantai rantai dampaknya banyak. Nah itu bisa menjadi sebuah inspirasi nanti untuk membangun esai gitu ya. Misal seperti itu. Terus nanti actionnya ini adalah sebuah kegiatannya itu berjalannya seperti apa. Jadi misalkan kalau kampanye itu nantinya akan gimana? Apakah kampanye ini akan memberikan dampak tadi kepada orang-orang untuk teredukasi terhadap net zero emission ini gitu. Kemudian R tadi adalah resultnya, hasilnya. Jadi hasil dari kampanye ini tuh apa gitu. Jadi impactnya ini seperti apa. Terus juga nilai yang mereka dapatkan dari kegiatan yang Salsa inisiasi itu apa gitu. Jadi ini STAR method ini membantu supaya oke. Halo Michael, baru masuk ya? Iya Kak, maaf Kak, tadi barusan keluar Kak. Oke, kayaknya aku jelasin juga ya. Takut tadi Michael belum apa namanya belum tersampaikan. Jadi kan tadi udah ikut ya yang tadi pagi acara sosialisasi, terus aku juga udah tanya sama Salsa itu kayak apa yang didapetin gitu kan. Terus katanya dibangun esainya itu dari sebuah pertanyaan atau dibuat sebuah singkatan atau dibuat sebuah kalimat pemantik di pendahuluan. Tuh, itu benar karena beberapa yang aku lihat esai Pertamina itu biasanya berangkat dari sebuah permasalahan yang kita lihat. Kayak gitu. Misalkan kamu mau bangun esainya seperti apa. Nah, itu berasal dari judul ataupun kalimat awalnya. Kayak gitu ya. Nah, tadi aku ngejelasin juga ke Salsa terkait konsep smart method ini. Jadi kan misalkan inisiasinya adalah sebuah sosialisasi gitu. Nah, itu berangkat dari sebuah situation dulu atau situasinya. Jadi kan ini tentang net zero emission. Nah, kita perlu tahu nih, kira-kira alasan kita untuk membuat kampanye itu atau sosialisasinya itu seperti apa, gitu kan. Terus nanti kita baru ngejelasin tuh langkah-langkah untuk mengatasi si net zero emission ini apa, atau langkah-langkah untuk mengatasi orang yang belum teredukasi terkait net zero emission ini apa. Nah itu ada di tas. Jadi apa ya, hal-hal yang perlu kita lakukan. Terus kemudian actionnya ini adalah hal yang kita lakukan. Jadi, oh misalnya untuk orang-orang teredukasi ini kayaknya kita perlu membuat sebuah sosialisasi atau kampanye online. Misalkan sekarang kan orang pasti pakai media sosial baik Instagram maupun TikTok gitu. Dan itu bisa kita gunakan platformnya untuk kita mengadakan sosialisasi, misalkan kayak gitu. Nah itu kalian jelasin gitu. Terus atau yang lainnya adalah mengajak teman-teman untuk bisa menanam pohon, misalkan menanam pohon kan untuk apa ya, mengurangi polusi udara misalkan gitu. Atau mengajak teman-teman untuk berjalan kaki atau naik sepeda dan lain-lain untuk mengurangi kendaraan bermotor misalkan. Ya itu bisa kalian inisiasi sendiri lewat action. Nah itu juga dideskripsikan nanti bagaimana kamu membuat action dari apa ya, langkah yang kalian pilih gitu. Baru nanti result ini adalah impact atau dampak yang akan kalian berikan gitu. Apakah dampaknya kepada diri sendiri dan lingkungan atau dampaknya apa ya, dari diri sendiri ke apa namanya masyarakat dan sebagainya. Nah itu dijelaskan di result. Jadi start method ini bisa kalian gunakan untuk membangun esai. Jadi nanti di pendahuluan berangkat dari sebuah masalah, baru nanti diisi itu inisiasi atau langkah yang mau kalian lakukan dan juga ada aksinya, baru di penutup itu bisa dikasih resultnya atau juga ada menyelipkan dokumentasi sebuah kegiatannya yang sudah kalian lakukan gitu. Mungkin itu sih. Dan tadi aku juga nyampein ke Salsa, jadi aku sempat kepikiran, jadi mungkin ini bisa jadi ide teman-teman atau mungkin teman-teman punya ide lain. Jadi waktu itu tahun lalu
itu ada kampanye dari sebuah komunitas lingkungan, itu dia mengkampanyekan sebuah apa ya, pengurangan emisi karbon tapi lewat penghapusan email. Jadi ternyata email yang masuk ke kita ya, ke pesan email itu ternyata itu bisa menyumbang karbon juga gitu. Jadi namanya carbon storage. Nah, jadi kalau misalkan kita kan kadang email itu kan kita nggak kita baca ya, terus kadang-kadang menumpuk dan nggak kita hapus walaupun emailnya sebenarnya udah nggak penting. Nah, jadi ada sebuah kampanye itu untuk satu orang atau per orang itu hapus email yang sudah dirasa nggak penting gitu. Dan itu artikelnya udah aku kirim sebenarnya di room chat. Jadi ini bisa dibaca juga sih sebenarnya. Untuk siapa tahu bisa menjadi apa ya? Menjadi ini teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dulu ya terkait itu. Jadi itu ternyata itu kita penyumbang karbon juga lewat penumpukan email gitu. Jadi itu sebuah kampanye untuk menghilangkan jejak digital ya, jejak karbon, atau jejak digital, maksudnya jejak karbon. Nah, itu dari penggunaan email ternyata berdampak terhadap net zero mission ini gitu, atau berdampak terhadap climate change. Nah, itu bisa dicari tahu ya gitu, apakah apa namanya bisa gitu untuk menjadi apa ide atau inspirasi di esai kalian gitu. Itu sih mungkin dari saya. Atau kalian udah ada kira-kira bakal mau gimana nggak untuk esainya? Sorry gimana? Iya bisa, tapi harus relate sama isi esainya. Misalkan esainya itu tentang menanam pohon juga gitu untuk aksinya. Berarti bisa jadi harus relate gitu. Kalau misalkan kita mau agendainnya kayak salah satu di soal kampanye, itu ya dokumentasinya terkait kegiatan kampanyenya gitu. Pokoknya ya harus relate sama, harus berhubungan misalnya sama isi esainya gitu. Bisa didokumentasiin, dilampirin. Gimana gimana tadi judulnya apa? Boleh boleh. Itu ini enggak, coba deh, Salsa buatin sebuah singkatan. Jadi misalkan gini, ada, misalkan ini singkatannya Unity misalkan kayak gitu. Nih ya, aku contoh misal Unity. Terus misalkan di sini ada upaya N-nya net zero misalkan. Terus sorry, net zero, eee, I-nya apa gitu. Pokoknya dan seterusnya. Kayak gini, nangkep nggak maksud lo? Nah, iya. Jadi kayak dibuat Unity ini kan kesatuan ya, misal ada artinya. Nah, terus misalkan upaya net zero lalala lili gitu. Nah, aku dapat tips ini tuh karena waktu itu ada cutting 18 ya.
Itu esainya itu dia tentang COVID-19. Jadi kan memang waktu itu kan hype-nya tentang COVID. Jadi dia buat COVID-19 terus dibuat pakai bahasa Inggris gitu. Nah, nanti bisa nih Unity misalkan U-nya apa, tapi yang berhubungan dengan upaya net zero yang tadi judul dari Salsabila. Dibuat bahasa Inggris juga nggak apa-apa, tapi isinya tetap bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Atau dibuat kayak gini, terus isinya bahasa Inggris, di bawahnya ada bahasa Indonesianya, itu nggak apa-apa gitu. Jadi biar kayak unik aja gitu judulnya tuh kayak punya singkatan sendiri gitu. Itu nggak apa-apa juga kayak upaya lestarikan apa namanya lingkungan melalui apa net zero gitu nggak apa-apa gitu. Tapi saranku kalau bisa ada sesuatu yang kayak otentik dari esaimu gitu, kayak kan aku kan aku sebagai yang membaca esai kamu kayak oh, menarik nih gitu judulnya, ada singkatan dan lain sebagainya gitu sih. Tapi kalau aku kan kemarin tetap bersinergi di masa pandemi. Tetap bersinergi itu kan I di belakang kan, tetap bersinergi. Di masa pandeminya juga I belakangnya. Jadi maksud aku tuh kayak apa ya, belakang tuh sama semua gitu loh hurufnya. Makanya tetap berkaitan kayak gitu, Sasa. Dari Michael atau Sasa ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada yang udah buat esainya mungkin sekedar outline atau kasarnya gitu? Boleh di diskusiin gitu, barangkali kita bisa apa namanya proofreading bareng-bareng gitu, karena aku juga masih belajar proofreading essay sih sebenarnya.
Kak, maaf Kak, izin bertanya Kak. Iya, gimana? Eh, Sesuai dengan sosialisasi yang telah saya ikuti tadi Kak, mengenai tips membuat esai, eh, tadi kakaknya ada mengatakan bahwasanya di setiap paragraf di esai itu harus saling berhubungan Kak. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat di setiap paragraf itu agar dia saling berhubungan gitu Kak. Dan juga eh, di paragraf terakhir, hal apa yang perlu kita sampaikan atau sebagai kalimat penutup di paragraf terakhir Kak, yang gunanya yang mengakhirkan penyeleksi tersebut Kak. Kalau misalkan kalimat penutup itu tuh sebenarnya em, bisa lewat dari isinya sih, Michael. Jadi misalkan kalau kamu tahu dulu, kayak nanti tuh dibuat outline dulu aja ya. Jadi esai itu dibuat garis besar, ada pendahuluan, isi, penutup, termasuk tuh ada kepala judulnya. Nah, nanti jadi kepala judul itu misalkan dibuat sebuah judul yang unik lah gitu, yang memantik orang untuk membaca, baru nanti di pendahuluan itu buat sebuah case atau kasus, seperti bisa pertanyaan bentuknya, atau bisa juga kayak kegelisahan kalian, kenapa kalian mau mengangkat tema itu, gitu. Nah, baru nanti untuk di kalimat terakhir penutupnya, bisa kalian buat sebuah apa ya, misalnya gini, eh, generasi muda adalah salah satu generasi yang harusnya tahu terkait apa namanya, dampak dari adanya climate change, misalnya bahasannya tentang climate change. Terus kan baru buat inisiatif pemuda ini diperlukan dengan cara mengurangi dampaknya dan berinisiasi bersama dengan yang lainnya. Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk upaya gitu loh. Jadi penutupnya itu lebih dibuat berkorelasi dengan yang bagian atas, tapi lebih ke apa ya, kalian kan sudah melakukan sesuatu gitu, jadi kalian berusaha di penutup itu membuat bahwa sesuatu yang telah kalian lakukan itu bisa bermanfaat, bukan hanya untuk kalian juga, tapi untuk sekitar kalian atau mungkin yang membaca esai kalian, seperti itu. Jadi saranku seperti itu, Michael, dibuat kayak kayak lebih ke persuasif gitu ininya, kalimatnya lebih ke ngajak gitu, jadi kayak baru nanti di esai terakhirnya baru dibuat ucapan seperti sekian esai yang dapat apa bukan sekian esai ini yang digunakan sebagai bentuk pertimbangan di dalam seleksi, gitu sih kemarin saya buatnya gitu. Tapi ada kata-kata seperti apa ya, saya mengajak apa ya, yang membaca esai terutama untuk bisa kontribut tuh ini apa namanya, berkontribusi di itu kegiatan kalian gitu, maksudnya dari impactnya itu bisa kerasa sampai ke yang baca gitu. Baik, terima kasih.
Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mungkin teman-teman masih ada yang dibingungin atau ada yang mau didiskusiin gitu dari esainya. Iya, gimana? Tanya aja ya guys, jangan ragu gitu kalau misalkan dia mau ditanya. Gimana? Iya, berarti ketentuannya hanya itu, ukuran kertasnya Arial ya itu. Sorry, ukuran kertasnya letter, bukan. Di webnya letter bukan, terus ininya Arial 14 atau times Arial 12 atau Times New Roman 12, bener gak? Atau ukuran kertasnya A4? Oke, oke. Berarti benar spasinya 1,5, kertasnya A4, paling marginnya itu idem sih sebenarnya. Idem tuh kayak normal, pakai margin normal aja. Atau mungkin bisa pakai margin yang biasanya kalian nulis proposal. Biasanya kan itu kirinya 4 ya. Kiri 4, kanan 3, atas bawah 3 gitu. Atau bisa pakai normal untuk margin. Terus untuk tulisan itu pakai Times New Roman 12 aja. Gitu. Judulnya tetap 12 tapi di bold. Itu sih kemarin saya. Aku kemarin nggak kucantumin sih, karena aku kebetulan kemarin itu nggak berangkat dari jurnal ya. Tapi kalau misalkan kalian berangkatnya dari sebuah jurnal harus dikasih referensinya di akhir. Jadi nanti dikasih lagi, misalkan itu dibatasin halaman ya, 4 ya, atau 3 kalau nggak salah. 3 atau 4. Oh maksimal nggak ada, tapi minimal 3. Kalau saya dulu ada maksimalnya 3. 3 halaman. Jadi karena maksimalnya 3 halaman, saya nggak pakai referensi, tapi karena ini sekarang minimalnya 3 dan maksimalnya nggak ada, itu boleh aja nanti di halaman selanjutnya dikasih referensi, karena kan kita ngasih dari jurnal kan, takutnya nanti klaim kita dibilang kopas dan lain sebagainya gitu, plagiasi kan takutnya. Jadi bisa disertakan aja referensinya di halaman setelahnya. Oke. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Mungkin itu sih kalau saran aku, kalau di seleksi administrasi itu yang penting esai. Esainya itu harus menarik, runut, terus juga apa ya, bisa ngasih bisa sesuai sama temanya kan net zero, pokoknya jangan keluar dari net zero emission itu. Terus ada foto atau sebuah kegiatannya, kalau bisa itu ada dokumentasinya, bisa disertakan di esainya. Terus di kalimat penutupnya itu ada ajakan atau persuasif gitu, atau sebuah kesan dari kegiatan yang udah kalian lakukan misalnya gitu. Mungkin itu ya untuk di esai. Sama paling penting juga yang lainnya, kalian jangan hanya fokus ke esai, tapi siapin juga pemberkasannya, jangan sampai salah. Soalnya kalau misalkan salah, itu tetap walaupun esai kalian bagus kayak mana, kalau berkasnya salah masukin, misalkan yang harusnya KHS misalkan, terus kalian masukinnya KTM, tetap nggak bisa. Jadi bener-bener dicek banget sebelum upload ya, sebelum ngelampirin filenya itu bener-bener dilihat dulu mana yang KTM, mana yang KHS, terus esainya ditaruh di mana, terus kumpulin juga sertifikat-sertifikat pendukung karena itu ngaruh. Gitu, kalau misalkan kalian punya sertifikat, misal volunteer atau panitia dan lain sebagainya, atau terlibat di dalam suatu perlombaan dan lain sebagainya, itu bisa dicantumin juga. Itu kalau pemberkasan khususnya 2 itu, esai sama berkasnya harus jangan sampai salah masukin gitu, dicek-cek lagi, sama ngisi biodatanya jangan sampai salah itu. Misalkan anak kedua dari berapa bersaudara, terus gaji
orang tua ya, udah jangan sampai salah penulisan. Itu sih mungkin kalau untuk esai. Kalau dulu aku nggak ditanda tangan, aku langsung ngedownload dari Siakat. Tapi kalau misalkan kalian ini deh, kalian masuk ke sebuah Telegram atau sebuah apa yang ada grup grup Telegram kan biasanya ada yang sama-sama beasiswa terus dalam satu grup gitu bisa saling tanya. Atau kalau misalkan kalian ragu, kalian DM aja IG Pertamina Foundation-nya. Ditanya KHS-nya tuh perlu tanda tangan nggak atau bisa KHS-nya digital gitu, nggak perlu tanda tangan dari dosen wali gitu. Tapi biasanya tuh transkrip juga diminta deh. Tapi kemarin saya juga transkrip nggak bisa tanda tangan nggak apa-apa. Nah coba kalian tanya karena kan sekarang sistemnya saya nggak tahu ya. Takutnya kalau saya bilang nggak boleh tanda nggak apa-apa nggak ditanda tangan, takutnya nanti malah ternyata harus tanda tangan gitu. Jadi DM aja nggak apa-apa. IG Pertaminanya di DM. Waktu itu saya juga beberapa kali nanyain lewat DM IG kok dibales. Jadi kayak di follow up terus aja gitu ditanyain kalau KHS-nya misalnya nggak ditanda tangan gitu. Jadi langsung saya download dari sistem si akad itu gimana ya gitu. Min boleh atau enggak gitu. Itu sih. Ada lagi gak yang mau ditanya? Atau ada Eh, apa namanya udah kepikiran apa gitu? Ya gimana Mike? izin bertanya, ini kan deadline pengumpulan semua berkasnya itu kan di hari Sabtu kan kak. Eh, kalau dari kakaknya bisa mentoring di hari apa aja? Gimana gimana Michael? Sorry nggak kedengeran suaranya. Oh, bentar ya kak. Agak ini dia kayak mantul gitu Kalau sekarang suaranya. kedengaran nggak? Sekarang udah jelas, lebih jelas. Eh, kan deadline pengumpulan semua berkasnya kan di hari Sabtu kan kak. Mm-mm. Eh, dan mungkin untuk pengumpulan itu kan kami juga ingin bertanya sama kakak lah terkait Mm-mm. progres dari esai kami. Nah, kalau dari kakak eh, bisanya di hari apa kak sebelum hari Sabtu itu kak? Oke oke. Sebenarnya saya fleksibel juga. Sekarang kan saya udah nggak terlalu banyak jam kuliah ya. Jadi saya tuh bisa di hari pokoknya selain pagi sama sore sih. Kalau malam free sih. Jadi kalau misalkan kalian mau besok malam bisa, Senin malam bisa, Selasa malam bisa, Rabu, Kamis, Jumat malam, Sabtu malam bisa. Pokoknya malam aja, asal jangan pagi sama sore. Soalnya di pagi sama sore ini kadang ada jam yang bisa aja di apa namanya dituker. Saya harus ke kampus. Atau biasanya ada keperluan yang mendadak saya harus datang ke sebuah kegiatan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kalau pagi sama sore saya tentatif sih nggak bisa memastikan. Tapi kalau malam kayak jam segini hari apa aja pasti bisa. Kalau selagi saya masih apa ya belum tidur atau lain sebagainya chat aja gitu nggak apa-apa. Saya ini kok sering megang HP kok sebenarnya gitu. Baik kak. Iya, jadi sebenarnya kan mentoring ini kan disediakan buat kalian ya. Sebenarnya kan program pertama gitu ya di apa namanya ITERA gitu. Sebenarnya yang bangun Gerha ini kan kakak-kakak ITERA juga gitu. Jadi sebenarnya ya dimanfaatin aja gitu. Jadi nggak harus nunggu sampai hari Sabtu gitu. Ya tergantung kalian mau butuh mentoringnya kapan sebenarnya gitu. Saya kan ngasih apa namanya pilihan di hari Sabtu tuh supaya nggak ganggu jam kalian kuliah gitu loh atau ngerjain tugas dan lain sebagainya. Jadi dia dimanfaatkan sebaik-baiknya aja sih. Karena kan kalian juga seleksi ya kemarin ya. Ya masukin beberapa berkas juga untuk dipilih jadi nantinya dimanfaatin aja.
Mungkin Kak pertanyaan dari saya sekian Kak. Nanti jika ada yang ingin saya tanyakan lagi, mungkin di mentoring selanjutnya atau saya chat pribadi ke kakak. Oke, mungkin ini sih guys ya. Pokoknya disiapin banget ya untuk seleksi tahap 1 ini karena apa ya? Itu kan biasanya diambilnya sekitar 30 orang dari berapa ratus yang daftar. Karena kan sebenarnya ini kan kalian bersaingnya hanya satu ITERA doang ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan kalian banyak banget buat bisa dapet. Karena saingannya hanya satu kampus gitu dan kalau untuk seleksi tahap 1 itu kemarin sekitar 30 orang yang diambil dari berapa ratus terus dari tahap 1 ke tahap 2 ya interview itu sekitar 25 orang jadi um, mangkas 5 orang gitu dari seleksi biasanya untuk maju ke interview itu buat motlet gitu tapi sekarang saya nggak tahu tapi nanti ikutin terus perkembangan informasinya ya kalau nggak salah itu dulu ngupload motlet ngirim ke email gitu itu 25 orang yang interview dari interview ke FGD itu ada 15 atau 17 orang gitu terus yang keterima itu kemarin 13 orang jadi 13 berbanding berapa ratus tuh yang daftar itu peluang kalian tuh jadi kalau misalkan dihitung-hitung perkiraannya pakai yang tahun kemarin itu ada berapa ratus yang daftar ya 800 kalau nggak salah 700 ya nah itu berarti kalian hitung aja 13 berbanding 800 berarti berapa tuh nah itu kalian melawan beberapa orang untuk menempati satu baris itu gitu jadi sebenarnya kesempatannya lebar banget sih makanya aku bilang tadi dimanfaatin aja gitu itu sih terus pokoknya apa ya manfaatin banget soalnya ini bener-bener salah satu beasiswa yang nggak ribet ya nggak ribet karena pemberkasannya hanya cuman karya tulis ngisi website sama itu kan online semua ya bisa nggak harus pakai pemberkasan yang apa namanya hard file kalian nggak harus ngirim hard filenya kecuali nanti kalau udah diterima ya nggak perlu ngirim hard filenya terus ya udah enak aja gitu terus setelahnya juga benefitnya banyak banget gitu mungkin itu sih guys untuk motivasi ya biar kalian jadi lebih semangat aja sih gitu mungkin dari Salsa atau dari Michael ada yang mau ditambahin nggak? Nah, dari saya cukup Pak. Iya nggak apa-apa tanyain aja atau mungkin ada temennya Michael atau temennya Salsa juga yang mau tanya-tanya atau ada temennya yang juga pejuang Sobi gitu nanti bisa salah satu Michael tanya ke aku nanti bisa aku jawab untuk pertanyaan temennya gitu boleh ya gitu aku terbuka aja sih gitu chat aja gitu. Mungkin sekian sih dari aku pokoknya itu sih dikejar terus ya esainya karena tuh kuncian utama kalian tuh dari esai sebenarnya poinnya tuh esai itu gede sih gitu selain interview ya terutama itu jadi kita fokus ke esai dulu aja baru nanti setelah selanjutnya kalau masuk interview semoga ya masuk interview nanti akan ada ini lagi kita ngobrol-ngobrol bahas tentang tips triknya interview mungkin itu sih dari aku ya kita akhiri aja mungkin kalau ada pertanyaan langsung bisa di chat di grup aja mungkin itu sih selamat malam teman-teman semuanya aku tutup ya assalamualaikum Malam Kak, terima kasih banyak Kak.